Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Karya Tuhan sungguh luar biasa, dan hal itu akan terjadi serta terwujud di dalam hidup kita saat ini ketika ada kemauan untuk bertobat dan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Semoga dengan kurban Kristus pangkal keselamatan kami, dunia semakin damai dan sejahtera. Dan bantulah kami di dalam persiaran kami untuk senantiasa belajar di dalam ketekunan dan kesetiaan dalam rancangan-Mu atas hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pesta kelahiran Santa Perawan Maria awalnya dirayakan di Basilika yang dibangun di sekitar kolam Bethesda, yang menurut tradisi dipercaya sebagai rumah Santo Yoakim dan Santa Anna, orang tua dari Santa Maria. Pesta ini diperkenalkan di Roma oleh Paus Sergius I dan dirayakan di Basilika. Dari sinilah pesta ini menyebar dan dirayakan di seluruh dunia. Lalu apa maknanya bagi Anda, saya, serta kita semua saat ini? Hari ini dalam perayaan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, kita diingatkan bahwa ketika Allah yang bertindak, ketika Allah yang mengembalakan dalam kemegahan nama Tuhan kita, maka semuanya akan terjadi dengan baik. Tentu adanya kerjasama dari manusia yang mau ambil bagian di dalam karya penyelamatan itu. Dalam nubuat Mika kita mendengarkan bagaimana keselamatan itu datang dari rahim seorang perempuan, di mana seringkali seorang perempuan atau wanita dipersalahkan atas suatu kesalahan. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali berkat kelahiran Santa Bunda Maria, kita semua boleh merasakan keselamatan yang diwartakan, dilaksanakan dalam pribadi putra Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari sini kita belajar bahwa Allah senantiasa menghendaki kita semua untuk selamat, untuk berbahagia, untuk bersukacita di dalam kebenaran. Pada hari ini kita mendengarkan dari Injil Matius suatu silsilah. Apa makna dari silsilah dari Matius ini? Kita tahu, kita kenal tokoh-tokoh yang disebutkan. Mereka semua, tidak semuanya adalah orang yang suci. Lalu kenapa mereka menjadi ambil bagian dan boleh ambil bagian dalam karya penyelamatan itu? Bukan karena mereka adalah dari awal mula suci, tetapi karena mereka mau bertobat dan berbalik mendengarkan serta setia kepada Allah. Begitu dipersiapkan hingga pada saatnya Santa Maria lahir, semuanya dalam keadaan suci dan siap. Kelahiran Bunda Maria menjadi awal sejarah keselamatan itu hadir nyata di dalam kehidupan manusia. Sikap atau pernyataan ya dari Bunda Maria mau mengajak kita semua bagaimana menjadi murid Kristus yang senantiasa
mau melakukan pertobatan, yang senantiasa mau mencari kebaikan, yang senantiasa mau mendengarkan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Hari ini kita mendengar bagaimana peristiwa karya penyelamatan itu dimulai. Ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak tantangan yang hendak menggagalkan keselamatan ini. Karena tentu kekuasaan kegelapan tidak mau bahwa manusia senantiasa berada di dalam jalan terang. Maka mari kita belajar mengenali lebih dekat siapa Bunda Maria, agar kita bisa memahami betul bagaimana menjadi seorang murid dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Maria adalah seorang murid yang paling setia sampai akhir hayat, menjadi murid Yesus yang berani berdiri tegak meskipun hatinya remuk redam karena apa yang telah ia alami, karena apa yang telah ia lihat. Tetapi ia tetap percaya bahwa karya Tuhan begitu indah di dalam hidup kita. Ini menjadi pembelajaran dan pertanyaan refleksi bagi kita. Jika Anda dan saya serta kita semua ingin terlibat dalam karya penyelamatan, pertanyaannya, siap sediakah kita melakukan apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita? Ataukah kita hanya sekedar mengungkapkan dan beriman dari mulut? Kita diajak beriman itu tidak hanya dalam mulut, tetapi bagaimana kita bertindak dan menghidupi apa yang kita imani di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan dan mukjizat itu bekerja ketika orang beriman senantiasa taat dan setia, serta tekun berusaha dan mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidupnya. Beranikah kita untuk senantiasa melakukan pertobatan dan berusaha dengan sekuat tenaga mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan memberkati. Amin.